Curigai Ibtu Rudiana, ex-Kabareskrim duga se-Indonesia ditipu pembuat skenario. Jadi artinya ini sampai sekarang untuk menyatakan peristiwa ini pembunuhan masih kurang alat bukti. Terlalu cepat juga menentukan tersangka yang kelak kemudian hari menjadi terdakwa dan menjadi terpidana. Kasihan anak orang dalam penjara. Sampai dengan alat bukti yang didapat sekarang, ya, hanya berdasarkan keterangan saksi saja menyatakan ini pembunuhan, maka ini tidak cukup. Jadi ini hal baru lagi semuanya untuk memandang satu perkara yang lama tapi menjadi kenyataannya apa betul seperti ini, kira-kira begitu. Ini bentuk pengadaan koreksi sebenarnya, mengkoreksi yang lama terjadi kesalahan apa tidak. Kita punya kasus yang menarik, Sengkon dan Karta, ternyata divonis sampai tingkat terakhir toh terbukti bukan dia yang melakukan. Nah ini error impersonal. Dan ternyata dibebaskan dua-duanya, tapi yang satu sudah terlanjur meninggal di LP, di penjara dia meninggal yang satu. Nah ini kan laporan-laporan yang dituliskan dalam BAP, kita kalau ngelihat dari proses hukumnya, siapa sih yang melaporkan kasus ini dari awalnya laka lantas tunggal, kemudian menjadi ada unsur pidana, kita semua sudah tahu adalah Ibtu Rudiana. Sebenarnya masyarakat juga nggak sebegitu lugu-lugu banget ya. Kalau memang yang disampaikan dari pihak lawannya Ibtu Rudiana itu nggak masuk akal, kita juga kayaknya nggak bakal percaya ya. Misalnya adalah Liga Akbar, kemudian DD. Liga Akbar pun juga kembali ya berbicara dengan Reza Indragiri, ada salah satu wawancaranya. Kenapa penyidikan itu harus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa? Alat buktinya hanya saksi. Saksinya pun pertama, satu, tidak bisa dipercaya, saksi Aib. Kemudian saksi Rodiana dan saksi-saksi yang lain ya, termasuk kalau nggak salah ada Mel-Mel, ada Pak RT dan sebagainya, itu tidak bisa dipercaya semua. Ditambah lagi saksi yang agak bisa dipercaya itu keterangannya juga nggak benar juga. Seperti siapa? Saksi Soroto, dia mengatakan jarak antar jenazah itu jauh, 6 meter atau 3 meter. Ini tidak, saya punya gambar sebenarnya ini di lokasi sebenarnya. Jaraknya berdekatan, ini kakinya Vina ya, ini Eki, tidak jauh. Nah, Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn, Susno 2J menduga Ibtu Rudiana telah membuat rekayasa laporan terhadap kasus kematian Vina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon 2016 silam. Ibtu Rudiana diketahui merupakan ayah dari Eki. Bukan hanya bikin laporan ke Polresta Cirebon, dia, Rudiana, yang merekayasanya, ujar dalam program iNewsroom dikutip Senin, tanggal 21 Juli tahun 2024. Susno hadir virtual dalam program ini bersama kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Susno menduga, Rudiana yang merupakan ayah Eki telah merekayasa kasus dari yang awalnya kasus kecelakaan menjadi kasus dugaan pembunuhan. Rudiana disebutnya telah membuat alur cerita, namun, rangkaian dari cerita tersebut tidak berkesesuaian. Karena apa? Karena ini, kasusnya, dibuat ya, karena pelaku gak ada, adanya ya pelaku bohong-bohongan. Satu kebohongan ditutupi kebohongan dengan berikutnya, ditutupi dengan kebohongan berikut yang timbul adalah kebohongan. Akhirnya se-Indonesia ditipu sama si pembuat skenario ini, ujarnya. Susno menilai gampang untuk mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, saat ini penting bagi penyelidik untuk memeriksa saksi Aib, Dede termasuk ketua RT dan anaknya. Kalau saya ini sudah 30 tahun jadi reserse, jadi sekali lihat aja ini bukan pembunuhan. Enggak usah tinggi-tinggilah pangkatnya, untuk memeriksa kasus ini, penyidik reserse setingkat Polres sudah bisa kok, ujarnya. Ex-Kabareskrim Susno 2J memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina dan Eki, menyebut pembunuhan dua remaja tersebut adalah peristiwa hantu. Ia menilai kasus Vina ini sebenarnya bukan sesuatu yang rumit jika semuanya dikembalikan pada awal penyidikan. Pada tahun 2016, belum jelas peristiwa pembunuhan Vina, namun polisi sudah menangkapi 8 orang, bahkan menyebut ada 3 tersangka DPO. Selain itu, kasus Vina dan Eki ini diawali dengan kasus kecelakaan lalu lintas di atas jembatan Talun. Susno 2J menjelaskan, di Kepolisian Kabupaten Cirebon peristiwa Vina dan Eki ini disebut sebagai kecelakaan lalu lintas.
Sementara di Kepolisian Kota Cirebon, disebut terjadi pembunuhan dua remaja yakni Vina dan Eki. Namun, TKP ditemukannya tubuh Vina dan Eki bukan berada di Kota Cirebon, tapi termasuk Kabupaten Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn, Susno Duaji menduga Ibtu Rudiana telah membuat rekayasa laporan terhadap kasus kematian Vina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon 2016 silam. Ibtu Rudiana diketahui merupakan ayah dari Eki. Bukan hanya bikin laporan ke Polresta Cirebon, dia, Rudiana, yang merekayasanya, ujar dalam program iNewsroom dikutip Senin, tanggal 21 Juli tahun 2024. Susno hadir virtual dalam program ini bersama kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Susno menduga, Rudiana yang merupakan ayah Eki telah merekayasa kasus dari yang awalnya kasus kecelakaan menjadi kasus dugaan pembunuhan. Rudiana disebutnya telah membuat alur cerita, namun, rangkaian dari cerita tersebut tidak berkesesuaian. Karena apa? Karena ini, kasusnya, dibuat ya, karena pelaku gak ada, adanya ya pelaku bohong-bohongan. Satu kebohongan ditutupi kebohongan dengan berikutnya, ditutupi dengan kebohongan berikut yang timbul adalah kebohongan. Akhirnya se-Indonesia ditipu sama si pembuat skenario ini, ujarnya. Susno menilai gampang untuk mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, saat ini penting bagi penyelidik untuk memeriksa saksi AF, Dede termasuk ketua RT dan anaknya. Kalau saya ini sudah 30 tahun jadi reserse, jadi sekali lihat aja ini bukan pembunuhan. Enggak usah tinggi-tinggilah pangkatnya, untuk memeriksa kasus ini, penyidik reserse setingkat Polres sudah bisa kok, ujarnya. Ex-Kabareskrim Susno Duaji memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina dan Eki, menyebut pembunuhan dua remaja tersebut adalah peristiwa hantu. Ia menilai kasus Vina ini sebenarnya bukan sesuatu yang rumit jika semuanya dikembalikan pada awal penyidikan. Pada tahun 2016, belum jelas peristiwa pembunuhan Vina, namun polisi sudah menangkapi 8 orang, bahkan menyebut ada 3 tersangka DPO. Selain itu, kasus Vina dan Eki ini diawali dengan kasus kecelakaan lalu lintas di atas jembatan Talun. Susno Duaji menjelaskan, di Kepolisian Kabupaten Cirebon peristiwa Vina dan Eki ini disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Sementara di Kepolisian Kota Cirebon, disebut terjadi pembunuhan dua remaja yakni Vina dan Eki. Namun, TKP ditemukannya tubuh Vina dan Eki bukan berada di Kota Cirebon, tapi termasuk Kabupaten Cirebon.